Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan ngebahas mengenai KD 3.20 terusan dari praktikum dagang, jasa, dan manufaktur terusan waktu kelas 10, kelas 11, dan di kelas 12-nya yaitu 3.20-nya itu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Untuk KD 4-nya yaitu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini materinya atau mata pelajarannya lebih ke konsep-konsep akuntansi biaya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali bahwa perusahaan itu yang sudah dibahas itu udah dua macam, yaitu perusahaan jasa waktu kelas 10, yaitu perusahaan yang menjual jasa seperti jasa salon, kemudian jasa bengkel. Nah, waktu di kelas 11 itu pernah ngebahas juga perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk barangnya. Nah, sekarang di kelas 12 ini konsepnya lebih ke akuntansi biaya, yaitu lebih ke perusahaan manufaktur, di mana perusahaan ini adalah mengolah bahan baku kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, kemudian diproses lagi menjadi barang jadi. Nah, di sini ada 3 komponen biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik, maaf. Jadi ada 3 komponen biaya, yaitu biaya tenaga kerja, kemudian biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Nah, sebelumnya untuk lebih detail lagi, sebelumnya kita bedain dulu apa yang dimaksud biaya dan beban. Nah, kalau sebelumnya di perusahaan dagang kita mencatat berbagai beban itu, berbagai pengeluaran itu ke dalam beban, seperti beban gaji, beban perlengkapan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur itu ada biaya. Nah, biaya ini biasanya berkaitan dengan pembuatan produk seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Tapi kalau berkaitan dengan laporan laba rugi itu biaya yang muncul adalah bukan biaya lagi tapi beban. Jadi intinya kalau biaya ini biasanya berkaitan dengan pembuatan suatu produk, sementara beban itu berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, sebetulnya hampir sama biaya dengan beban, tetapi fokusnya mungkin kalau untuk biaya itu lebih ke pembuatan suatu produk, tetapi kalau beban sendiri itu muncul pada saat kita membuat laporan keuangan. Dan untuk biaya itu biasanya dibebankan pada awal periode pada saat kita membuat produk atau berkaitan dengan pembuatan produk, sementara beban itu dibebankan di akhir periode dan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Sebetulnya keduanya itu hampir sama, yaitu pengorbanan sumber ekonomis yang telah terjadi, yang diperkirakan akan terjadi, yang diukur dengan satuan uang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu kalau biaya lebih ke tujuannya untuk membuat suatu produk, sementara beban itu sama, pengorbanan sumber ekonomis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk membuat laporan keuangan. Nah, di sini dalam hubungannya dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode biaya dibedakan antara lain, yaitu biaya yang manfaatnya habis digunakan untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini disebut dengan beban karena berkaitan dengan memperoleh penghasilan. Kemudian berikutnya adalah biaya yang manfaatnya akan digunakan untuk memperoleh penghasilan pada periode yang akan
datang atau biaya manfaatnya belum dinikmati. Nah, ini masuknya ke dalam biaya semacam ini termasuk ke dalam kelompok aktiva. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan beban adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Nah, itu intinya ya, bahwa beban itu berkaitan dengan penghasilan, sementara biaya itu berkaitan dengan untuk membuat satu produk. Nah, itu perbedaan biaya dengan beban. Mudah-mudahan walaupun kondisinya seperti ini, kita belajar daring, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan biaya dengan beban. Nah, itu tadi bedanya. Nah, sekarang karena berkaitan dengan perusahaan manufaktur, maka di sini akan Ibu bahas lebih detailnya mengenai perusahaan manufaktur. Nah, di mana di sini ada penggolongan biaya. Yang pertama, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluarannya. Nah, di sini ada biaya yang dapat digolongkan berdasarkan objek pengeluarannya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian yang pastinya adalah biaya overhead pabrik. Ini berdasarkan pengeluaran untuk membuat suatu produk. Jadi yang dimaksud dengan biaya bahan baku, Ibu contohkan ya pada perusahaan manufaktur, misalkan perusahaan garmen di mana bahan baku utamanya adalah kain. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya adalah orang yang bekerja untuk membuat suatu produk, seperti orang yang sedang menggunting kain, orang yang sedang menjahit, orang yang sedang memasang kancing. Nah, itu adalah termasuk ke dalam biaya tenaga kerja. Sementara untuk biaya-biaya yang lainnya itu termasuk kategori biaya overhead pabrik, artinya biaya yang tidak termasuk kedua biaya tersebut tetapi masih ada kaitannya dengan suatu produk. Nah, jadikanlah sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini Ibu contohkan seperti ada biaya lembur, kemudian biaya upah pekerja digolongkan kepada biaya advertensi kerja. Kemudian ada lagi biaya pengawas pabrik, kemudian upah mandor. Nah, itu masuknya ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian ada lagi biaya-biaya yang termasuk kategori itu adalah biaya penyusutan gedung pabrik, kemudian biaya pemeliharaan mesin pabrik. Nah, itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, intinya bahwa berdasarkan objek pengeluaran untuk suatu produk, biaya itu ada 3, yaitu biaya intinya ya, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Kemudian berikutnya ada penggolongan biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok dalam suatu perusahaan. Nah, ini kalau di dalam suatu perusahaan garmen, di situ ada pabriknya dan ada kantornya, di mana pabriknya itu adalah perusahaan yang mengolah atau mengolah bahan, kemudian menjadi setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Nah, sementara kantornya itu adalah yang berkaitan dengan pembuatan intinya untuk menghitung laporan laba rugi atau berkaitan dengan keuangan di perusahaan. Misalnya contohnya seperti kalau di perusahaan itu seperti ada gaji direktur, kemudian ada office boy, kemudian ada bagian keuangan. Nah, itu yang ada di perusahaan. Sementara
yang ada di pabrik itu kaitannya dengan suatu produk, yaitu adanya biaya produksi. Nah, biaya produksi itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah biaya tenaga kerja, kembali lagi ya, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Nah, itu semua yang ada di pabrik. Sementara yang ada di kantor seperti tadi Ibu contohkan, adanya direktur, kemudian adanya bagian keuangan, adanya office boy, kemudian adanya bagian pemasaran. Nah, itu semuanya ada di perusahaan atau di kantornya. Nah, jadi ada 2 tempat. Ada bagian produksinya dan ada kantornya. Sementara kalau di produksinya itu menghasilkan biaya produksi, sedangkan di kantornya itu adanya biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kalau biaya pemasaran yang pastinya berkaitan dengan promosi, kemudian gaji bagian pemasaran. Nah, untuk biaya administrasi dan umumnya biasanya berkaitan dengan pembayaran gaji direktur, pembayaran gaji office boy, kemudian bagian keuangan. Semua yang ada di kantor dijadikan biayanya itu atau dicatat ke dalam biaya administrasi dan umum. Kemudian ada beban perlengkapan kantor, ada beban listrik kantor, semua yang ada di kantor itu dijadikan sebagai beban administrasi dan umum. Berikutnya, penggolongan biaya atas dasar hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, yaitu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsungnya itu yang berkaitan dengan suatu produk, di mana biaya langsung itu dibagi menjadi 2 bagian, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Jadi biaya langsung itu dibagi menjadi 2 bagian, ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tak langsung. Biaya produksi langsungnya yaitu berkaitan dengan suatu produk, contohnya seperti biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini Ibu contohkan bahwa biaya bahan langsung itu seperti kain sebagai bahan baku utama untuk membuat suatu kemeja atau pakaian. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsungnya itu seperti contohnya upah karyawan yang langsung atau yang membuat kemeja atau pakaian, seperti halnya tadi sudah Ibu contohkan, adanya orang yang atau pekerja yang sedang menggunting benang, yang sedang menggunting kain, kemudian adanya pekerja yang sedang menjahit, kemudian memberikan kancing. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya produksi tak langsung. Contohnya seperti bahan penolong, seperti hanya kalau Ibu contohkan ke dalam pembuatan kemeja itu seperti halnya benang, kemudian kancing. Nah, itu bahan penolongnya ya, seperti benang, jarum, kancing. Nah, itu termasuk ke dalam bahan penolong. Kemudian contoh lainnya adalah tenaga kerja tidak langsung, seperti halnya orang yang ada di pabrik tapi tidak berkaitan langsung dengan pembuatan produk, seperti halnya upah mandor, kemudian biaya pemeliharaan mesin pabrik, kemudian gaji manajer produksi. Semua yang ada di pabrik tapi tidak berkaitan dengan produknya atau membuat suatu produk, jadikanlah sebagai tenaga kerja tidak langsung. Kemudian biaya produksi tak langsung lainnya, misalnya biaya penerangan pabrik, biaya pembangkit tenaga, biaya penyusutan mesin, semuanya yang ada di pabrik itu jadikanlah sebagai biaya biaya produksi tak langsung lainnya. Nih, kalau kita buat
polanya bahwa biaya primer itu adalah biaya utama, seperti halnya bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian dikonversikan dengan biaya overhead pabrik, maka bisa dijadikan suatu produk. Nah, itu diagramnya ya, atau bagannya maksudnya. Kemudian berikutnya ada penggolongan biaya atas dasar hubungannya dengan volume kegiatan. Jadi artinya semakin banyak produk yang dibuat, ada yang memang biaya ini bisa berpengaruh, ada juga yang tidak, ada juga yang bisa pengaruh atau bisa tidak juga. Jadi sesuai volume kegiatan, artinya sesuai jumlah barang yang diproduksi. Nah, kita bisa bedakan menjadi 3 bagian, yaitu biaya tetap atau biaya konstan, yaitu biaya yang jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Artinya, jika kita memproduksi 1000 unit pakaian, maka si biaya ini tetap. Kemudian kita memproduksi lagi 2000 unit pakaian, maka biaya ini juga tetap. Jadi tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah yang diproduksi. Contohnya seperti halnya nih ada biaya penyusutan aktiva tetap, pajak bumi dan bangunan, amortisasi paten. Nah, itu biasanya sudah dianggarkan setiap bulannya atau sudah dihitung setiap bulannya. Contohnya nih, kalau biaya penyusutan aktiva tetap itu seperti halnya maksudnya seperti dihitungnya dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi setiap tahun sama, kemudian lagi dibagi bulan, itu pun pasti sama tiap bulannya. Maka berapapun jumlah yang diproduksi, si biaya ini tidak akan terpengaruh. Seperti hanya biaya penyusutan gedung pabrik, kemudian pajak bumi dan bangunan tiap tahun kan itu sama, makanya tidak akan terpengaruh. Kemudian ada lagi biaya variabel. Nah, di sini adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan produksinya. Contohnya seperti halnya bahan baku. Semakin banyak yang diproduksi, maka semakin banyak pula yang jumlah biaya yang dikeluarkan. Seperti halnya contohnya itu biaya bahan baku itu seperti kain. Jadi kalau untuk memproduksi 1000 unit pakaian itu diperlukan 1000 meter. Jika memproduksi 2000 unit pakaian, yang pastinya juga 2000 meter yang kita perlukan. Jadi kalau semakin banyak produksinya, semakin banyak kain yang kita butuhkan. Begitu juga dengan upah karyawan. Kalau dia produksi sedikit, jamnya misalnya cuma 8 jam. Tapi kalau dia produksinya banyak, otomatis jumlah jam kerjanya jadi bertambah. Nah, itu yang termasuk ke dalam biaya variabel, yaitu tenaga kerja dan bahan baku. Kemudian ada biaya semi variabel. Nah, ini tergantung. Ada yang bisa pengaruh, ada juga yang tidak. Contohnya seperti biaya pemeriksaan. Misalkan gini, bulan pertama pada saat kita memproduksi pakaian 1000 unit, itu pemeriksaannya tidak mengalami kendala, tetap. Pada saat pembayaran tetap. Bulan kedua, pada saat kita memproduksi 2000 unit pakaian, tidak ada kendala juga pada saat pemeriksaan, maka biayanya pun tetap. Tetapi pada saat bulan ketiga, pada saat kita memproduksi pakaian 1500 unit, terjadi kendala seperti hanya pencatatan yang salah atau adanya ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan, otomatis itu akan menambah waktu pemeriksaan dan yang pastinya juga menambah biaya pemeriksaan. Jadi tergantung kondisinya. Nah, ini bisa saja tetap, bisa juga bertambah biayanya, tergantung kondisi atau tergantung keadaan pada saat melakukan pemeriksaan.
Kemudian ada lagi, ini Ibu contohkan yang lebih spesifik lagi. Di sini ada biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin yang pastinya jika tidak mengalami kendala yang lebih kompleks maka tiap bulan biayanya itu akan sama. Tetapi kalau sewaktu-waktu si mesin itu mengalami kerusakan maka ada komponen yang harus dibeli, otomatis biayanya juga nambah. Sampai situ dulu ya, ada yang mau ditanyakan?